sebagai PBJ pertama di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai. Kebetulan saya juga seorang praktisi bela diri, Brazilian Jiu-Jitsu, tapi nggak pernah menang saya. Sering ikut lomba, tapi nggak pernah menang. Beda nanti nih Sama saya juga. Sama juara lah abang ini. Nah, tapi narasumber yang kita hadirkan di sini tuh banyak ya juara-juara dan keren-keren semua. Sebelum beranjak lebih lanjut, perlu diketahui ya, mungkin beberapa baru dengar ya. Customs MMA Club itu adalah sebuah klub hobi ya, jadi sebuah perkumpulan yang menjadi wadah bagi para pegawai bea cukai yang menyukai bela diri campuran. Jadi sebenarnya di bea cukai ini banyak sekali ya bela diri. Nah, ada satu yang terbesar dan yang resmi adalah Karate Amura. Nah, kita berharap di kesempatan selanjutnya ini kita bakal menghadapkan ada perwakilan dari Karate Amura di Customs MMA Talk selanjutnya. Nah, latar belakangnya kenapa sih kita ada Customs MMA Talk kali ini? Kita kan sering sekali nih ya, kita ngelihat di grup WhatsApp kita banyak sekali ada undangan talk show atau seminar tentang keuangan misalnya, tentang inspirasi, tentang beasiswa, tentang peraturan-peraturan gitu ya. Tapi hampir nggak ada yang berhubungan dengan bela diri. Nah, padahal ini juga sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari dan khususnya dalam pelaksanaan tugas kita sebagai pegawai DJBC. Kan pegawai DJBC itu kan pengawasan dan pelayanan ya. Jadi di pengawasan ini sebenarnya benar-benar erat sekali nih. Nah, karyawan DJBC ini sebenarnya kan banyak terpapar ya dengan potensi bahaya, baik secara fisik maupun non-fisik istilahnya. Secara fisik misalnya di pandemi COVID ini, ya kan olahraga lah mutlak dibutuhkan lah untuk memperkuat sistem imun kita gitu. Jadi bukan cuman masalah kita takut nih dengan COVID segala macam, tapi kita tidak fokus kekhawatiran, ketakutan kita itu, tapi juga harus fokus kepada meningkatkan imun kita. Ada bisa juga dalam masyarakat kita sehari-hari nih tindak kejahatan dan kecelakaan sering ada nih. Nah, efek yang baik itu harusnya bagaimana? Terus dan juga dalam fisik itu pegawai bea cukai itu kan sering banget ya bekerja di lapangan dan harus bisa bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk lah. Kalau kita mungkin yang bertugas di kantor pusat belum banyak ya, tapi kalau misalnya kita dipindah ke tempat yang berpotensi, baru kita belajar kan hasilnya telat banget nih. Jadi harusnya memang awareness kita, kesadaran kita dalam belajar itu memang sebenarnya diperlukan lah. Dan ada juga nih potensi-potensi bahaya dari sisi mental gitu kan, dari mens sana in corpore sano lah. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat dan sebaliknya. Dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Sering kita ngelihat pegawai bea cukai atau pegawai musik Kementerian Keuangan ya pada umumnya ya, ketika kita ditempatkan di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita jadi stres, kita jadi mental kita jadi drop segala macam, akhirnya berujung kepada jeleknya sistem imun kita, berujung pada kesehatan kita. Nah, dengar-dengar ini bela diri itu bisa buat sebagai sistem terapi yang bisa meningkatkan kekuatan mental kita, bisa menghilangkan depresi. Bener atau enggaknya nih akan kita bahas di sini. Jadi udah hadir bagi kita, bersama kita ini narasumber-narasumber yang kita bilang sangat kompeten di bidangnya. Perkenalan dulu nih, narasumber utama kita nih ada Abang Theodorus Singakaro Ginting. Halo Bang, apa kabar Bang? Halo semuanya, salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum. Dan saudara-saudara semua yang ada di sini yang udah datang. Terima kasih sudah mengundang saya sebagai salah satu narasumber pembicara di acara talk show. Apa tadi ini namanya, Nang? Customs MMA Talk. MMA Talk lah, gitulah istilah. Customs MMA Talk. Ya, senang sekali saya bisa membantu dengan share pengalaman yang saya sudah miliki sendiri. Terima kasih. Nah, Abang Theo ini kan seperti kita tahu ya, juara nasional One Pride MMA. Beliau ini juga juara nasional tinju, juara nasional kickboxing, juara daerah gulat, juara daerah Brazilian Jiu-Jitsu. Bener ya Bang? Ada yang kurang nggak Bang? Nggak juara. Pernah juara 3 deh. Juara 3 mah belum juara lah. Wah ya, yang penting dapat medali lah Bang ya. Aja nih, apa saya buka nih CV-nya nih. Terus ya benar-benar kompeten lah nanti. Kan kalau misalnya kita ngelihat bela diri kan ada yang bela diri cuma sekedar hobi ya. Nah Bang Theo ini benar-benar bela diri bukan cuma sekedar hobi ya Bang ya. Ya, saya juga sekarang kebetulan udah
tahun ke-12 saya menjadikan bela diri sebagai profesi hidup saya, di mana bela diri ini satu-satunya mata penghasilan saya buat menghidupi diri sendiri dan keluarga. Nah, pokoknya benar-benar profesional lah. Narasumber kedua kita adalah Bapak Komandan Soma Baskoro. Beliau adalah Kepala Seksi Telekomunikasi dan Elektronika PSO Tanjung Priuk, wasit aktif One Pride, sering mendapatkan medali dalam turnamen grappling. Nah, beliau juga melatih MMA di PSO Priuk ya Bang ya. Jadi tahu betul lah pentingnya bela diri di garda terdepan di perbatasan NKRI. Benar nggak Bang? Siap. Ya, selamat siang nih Bang. Oke, baik. Selamat siang. Terima kasih atas undangannya Mas Danang. Malu juga saya dibilang banyak medali. Enggak banyak Bang. Jauh sama Bang Theo. Enggak ada. Jadi teman-teman, saya perlu banget menyampaikan nih, kita sangat beruntung kehadiran Bang Theo di sini, Bang Theodorus Ginting. Beliau ini adalah juara nasional One Pride yang membawa MMA Indonesia ke the next level. Jadi di samping beliau ini juara nasional One Pride, yaitu MMA yang ada di Indonesia, beliau sendiri pelatih. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ada event namanya One FC, turnamen MMA internasional di wilayah Asia Pasifik, Bang Theo ini melatih beberapa fighternya, termasuk pelatih dari fighter Liberia. Jadi kalau pernah dengar ada fighter aktif Indonesia namanya Stever Rahardian, itu yang latih Bang Theo juga dulu. Jadi di samping apa ya, whole package lah istilahnya, well rounded lah. Atas jago, bawah jago, semuanya jago. Kita sangat beruntung. Perlu apa istilahnya, dikulik, dikorek informasinya, bagaimana cara hidup sehat, bagaimana cara melatih bela diri sama Bang Theo. Demikian, terima kasih. Mantap. Nah, host kita selanjutnya ada Bapak Indra Pratama. Beliau merupakan PBC Pelaksana Direktorat Audit, Okinawa Karate Black Belt, juga praktisi silat timbangan ya, Mas Indra ya? Sorry, internetnya lagi jelek nih. Mana videonya? Oh itu ya. Iya, saya dari Okinawa Karate, Goju Ryu. Di ruangan mana itu, Nang? Indra? Di ruangan mana itu, Indra? Di rumah, Mas. Kayak kantor ya? Lama nggak ketemu, Mas. Ya, saya afiliasi ke IOGKO, itu lineage saya ke Eiichi Miyazato, ke Chojin Miyagi. Dan saya praktisi silat tradisional, kebetulan. Dari silat Sunda, Mainpo dan Abat, Sabandar, sama timbangan. Murid Mas Lukman juga. Host kita selanjutnya ada juga Mas Ferry Fadilah. Beliau adalah pelaksana pemeriksa bea cukai. Beliau adalah foundersnya Hapkido Dana Raksa lah. Di sini. Kenal Mas Dana. Saya juga belum nyapa nih Bang Lukman, Bang Soma, dan Bang Theo. Baru pertama kali jumpa di sini. Sebenarnya saya banyak mohon bimbingan pada beberapa sekalian. Dan Bang Indra juga dari Okinawa. Selanjutnya Mas Danang, kalau boleh ini saya sapa pelatih-pelatih Hapkido yang melatih di Kanwil Bali dan Ngurah Rai. Ini Sabumjo. Sabumjo Ari, halo. Lama tak jumpa. Ada di Cilacap, Sabum Ari Waluyo. Halo Sabum Ari, selamat datang di acara talk show kita. Demikian. Oh demikian, oke. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan yang kita nanti-nanti, ada opening remarks nih dari Mas Lukman Hakim. Beliau adalah Kepala Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen KPPBC TMP Kuala Namu. Beliau juga pertama kali saya tahu Customs MMA Club itu dari beliau, dan beliau juga yang pertama kali mengenalkan Brazilian Jiu-Jitsu kepada saya. Dipersilakan Mas Lukman waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya mungkin saya akan sapa dulu ya. Apa kabar Bang Theo? Baik Pak Lukman. Pak Lukman, kalau nggak salah kita pertama bertemu di Gorilla Gym ya? Saya juga mau ngomong itu saya. Iya Pak Lukman ya.
Pak Iya, Lukman iya, latihan benar. sama Hardianism ya? Iya, benar. Oh, salam Pak. Udah lama nggak ketemu. Cek. Pak Lukman itunya moodnya kepencet, Pak. Tombol moodnya. Halo, bisa kedengar ya? Siap. Ya. Ya, saya ketemu Bang Theo pertama di ini, Gorilla, dan itu pertama kali saya kena Bang Theo tuh. Jadi Bang Theo waktu itu kalau nggak salah ngunjungin sama istrinya ya? Iya, nyari Sama fighter. istrinya. Nyari fighter. Nah, setelah pulang, itu teman-teman itu Theodore Ginting tuh tinjunya jago gitu. Anak Hadian bilang gitu. Jadi saya hafal, oh itu toh yang tinjunya jago itu. Iya, jadi setelah itu saya ya berapa kali ketemu tuh, oh ini Bang Theo yang dulu main. Siap Pak Lukman. Ya ini Bang Theo ini juara nasional kemarin ini ya heboh di pertandingan terakhirnya itu dengan Ahong. Ini Amin. semuanya pernah lihat ini. Kalau yang belum lihat ya bisa dilihat di YouTube tuh. Jadi dramatis ya Bang ya. Udah mau KO itu Bang Theo. Udah hampir hilang Pak. Tapi pas di bawah dibalik dalam ronde pertama itu bisa menyelesaikan pertandingan. Oh, luar biasa. Bisa 180 derajat. Amin. Yang heboh lagi Bang Theo terkait ini nih. Bela diri bersatu. Wow. Di YouTube tuh, dunia persilatan gempar tuh. Dilihat tuh bisa. Baik. Kemudian Bang Soma, apa kabar Bang Soma? Oh, baik Mas Lukman. Ini Bang Soma senior saya dalam pegawai bea cukai ya sebagai pegawai dan juga senior saya dalam bela diri ya. Kayaknya Bang Soma ini yang pertama kali nih yang terjun di MMA nih. Dia dulu kan pertama latihan sama Mac ya. Emang sampai sekarang ya. Saya kenal. Jadi mungkin dulu saya latihan di Jakarta, Mas Lukman latihan di Kudus ya waktu itu ya? Di Spider. Kalau nggak salah ya. Awalnya Spider saya. Bang Theo sekitar Bang Rosoma sekitar 2009 kan ya? Apa 2008? 2009. 9. Ya saya 2010 loh. Ya beda. Saya 2009 juga sih, cuma mungkin beda bulan. Saya 2010 baru pindah ke Jogja itu. Iya. Kemudian Bang Ferry, apa kabar Bang Ferry? Saya sering dengar namanya tapi belum pernah ketemu Bang Ferry. Ya, Dari Hapkido ya Bang Ferry ya. Luar biasa nih. Sekarang di pusat baru banyak ini nih, giatnya baru kelihatan. Tapi latihannya udah lama Bang ya. Kemudian Mas Danang, Mas Indra, apa kabar? Ini sama-sama dari Custom MMA. Ini kita bergabung sejak tahun 2014 ya Mas Danang ya? Iya Pak. Kira-kira 2014 lah sama Indra ini. Indra udah lama. Cuma kalau Mas Indra ini macam-macam nih. Ini kan kita banyak ya dari ada Muay Thai, BJJ, Hapkido, ya kan? Ini Indra macam-macam malah ini. Ada silat, ada kungfu, ada karate. Jadi benar-benar mix ini semua ada semua bela diri. Baik, ini nanti kita kan acaranya bincang santai lah ya. Cuma pakai medianya, pakai webinar, yaitu Zoom. Sebenarnya enaknya kan kayak podcast tuh, kayak Bang Theo kemarin sama Deddy Kobuser ya. Wah itu enak TikToknya tuh. Kalau ini kan satu-satu nih, agak-agak semi-resmi. Sebenarnya kan buat seminar resmi nih. Gitu. Tapi nggak apalah, ini saya senang sekali bisa mengumpulkan teman-teman, terus semoga ini nanti bisa inilah ya memberikan aspirasi atau wacana lah bagi bea cukai. Dan juga mungkin dari selain bea cukai juga ada yang bergabung ya. Saya ucapkan selamat bergabung. Ini karena ini ya di bea cukai ini sebenarnya bela diri
cukup penting karena bea cukai ini berkenaan dengan selain pelayanan itu pengawasan. Nah, di pengawasan ini adalah penegakan hukum kepabeanan. Nah, dalam penegakan ini kan ya tidak semuanya pelaku itu manut kan, bisa jadi mereka itu melakukan perlawanan. Nah, ini pentingnya bela diri nih, pentingnya bela diri. Jadi kita diharapkan bisa menyelesaikan ancaman-ancaman yang sifatnya ancaman kekerasan gitu ya. Itu kan kalau kita mengatasinya kan nggak harus diukur sesuai gitulah ya. Jangan sampai apa-apa sedikit kita pakai pistol gitu kan nggak cocok gitu. Jadi ya kalau tangan kosong kita bisa dengan tangan kosong ya itu lebih baik. Karena kalau pakai pistol itu urusannya panjang tuh ntar. Urusannya panjang. Jangan sampai kita kalau ekstrimnya itu membasmi nyamuk dengan bom lah. Jangan sampai. Ya, terima kasih atas openingnya pembukanya dan kita. Jadi peran bela diri buat pegawai bea cukai itu apa aja sih? Nah, kalau yang kita ngelihat secara garis besar sih namanya peran itu dalam namanya olahraga secara garis besar itu ada peran dalam sisi fisik dan dari sisi mental. Kita akan bahas pertama dari sisi fisik dulu nih. Memang kan bela diri ini kan klasik ya, olahraga itu klasik lah hubungannya dengan sistem imun kita. Benar nggak sih semua olahraga khususnya bela diri itu berhubungan erat dengan sistem imun kita nih? Coba kita tanya dengan Bang Theo nih, Bang Theo. Benar nggak sih Bang? Kalau bela diri itu hubungannya erat dengan sistem imun kita. Bang Theo sering sakit nggak Bang? Kalau dengan rajinnya bela diri, sebelumnya izin ya, karena saya kan bukan pegawai bea cukai. Jadi saya secara general dulu ya, izin. Kalau memang dengan kita rajin berolahraga ya, memang metabolisme badan kita itu semakin cepat. Dengan metabolisme badan semakin cepat, reproduksi hormon kita juga semakin baik. Sistem imunitas kita adalah nilai plus yang kita dapatkan dari semua itu tadi. Nah, terus kedua juga yang ngebikin kita bakal lebih sehat adalah dengan kita berolahraga, itu juga memicu kita mau tidak mau untuk melakukan pola hidup yang sehat. Apa itu pola hidup sehat? Memakan makanan yang mempunyai gizi dan vitamin, dan juga memiliki manajemen istirahat yang lebih baik. Gitu. Jadi